Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Astuti dari kelas MJ 408, mahasiswi Universitas Cyber Asia. Pertama-tama yang saya hormati Bapak dosen Joko Suharyanto, SE MMCPOD. Kali ini saya akan mempresentasikan UAS Manajemen SDM 2, yaitu konflik dan komunikasi dalam organisasi. Pembahasan konflik dalam organisasi merupakan suatu dinamika yang tidak terhindarkan ketika individu atau kelompok memiliki perbedaan dalam tujuan, nilai, persepsi, dan kepentingan. Menurut pendapat saya, konflik bukan semata-mata sesuatu yang negatif, melainkan dapat menjadi pendorong inovasi dan perbaikan organisasi jika dikelola dengan baik. Berikut ini adalah beberapa penyebab utama konflik dalam organisasi beserta contoh konkret dan dukungan teori ilmiah. Perbedaan tujuan goal incompatibility konflik sering muncul ketika departemen atau individu memiliki tujuan yang bertentangan. Misalnya bagian pemasaran ingin memperluas jangkauan pasar dengan program promosi besar-besaran, sedangkan bagian keuangan justru sedang fokus pada penghematan anggaran perusahaan. Perbedaan tujuan ini menciptakan friksi antar bagian. Contoh divisi produksi ingin mempercepat output tanpa memperhatikan kualitas, sementara divisi kontrol mutu ingin menurunkan laju produksi dengan menjaga standar mutu. Dua, komunikasi yang buruk atau poor communication. Komunikasi yang tidak jelas, tidak lengkap, atau penuh asumsi dapat menciptakan salah paham dan memperuncing perbedaan pendapat. Contoh, seorang supervisor memberikan instruksi proyek kepada karyawan secara lisan dan tidak tertulis, sehingga terjadi kesalahan dalam pelaksanaan karena interpretasi yang berbeda. Perbedaan nilai dan latar belakang, value and cultural difference. Dalam organisasi yang multikultural atau terdiri dari individu dengan latar belakang sosial berbeda, nilai dan norma kerja tidak sejalan bisa menimbulkan konflik. Contoh, seorang karyawan generasi muda yang terbiasa dengan kerja fleksibel dan cepat mungkin berbenturan dengan karyawan senior yang mengutamakan ketelitian dan prosedur formal. 4. Distribusi sumber daya yang tidak merata. Sumber daya seperti anggaran, fasilitas, atau tenaga kerja yang terbatas seringkali menjadi pemicu konflik, apalagi jika distribusinya dirasa tidak adil. Contoh, divisi pemasaran merasa dianaktirikan karena anggaran tahunannya dipotong drastis, sedangkan divisi lain tidak. Perbedaan kepribadian dan gaya kerja. Tiap individu membawa kepribadian dan gaya kerja yang unik ketika dua individu bekerja dalam satu tim tetapi memiliki pendekatan yang berbeda secara drastis, konflik dapat muncul. Contoh, seorang karyawan perfeksionis bekerja sama dengan rekan yang cenderung multitasking. Dengan spontan, perbedaan gaya ini membuat komunikasi dan kolaborasi menjadi sulit. Konflik dalam organisasi tidak dapat dihindari ketika memahami akar penyebabnya dapat membantu manajer dan pemimpin organisasi mengelola konflik secara produktif. Dalam pengalaman saya, pendekatan yang terbuka, komunikatif, dan berbasis keadilan akan sangat membantu menyelesaikan konflik secara konstruktif. Organisasi yang mampu mengelola konflik dengan baik akan tumbuh menjadi tempat kerja yang sehat, inovatif, dan kolaboratif. Metode yang efektif untuk menangani konflik. Konflik dalam organisasi adalah hal yang tidak bisa dihindari, namun jika dikelola dengan tepat, konflik dapat menjadi kekuatan positif untuk pertumbuhan dan inovasi. Berdasarkan pendapat saya dan merujuk pada literatur ilmiah, terdapat 5 metode utama yang dalam penyelesaian konflik yang efektif, yakni kolaborasi, kompromi, akomodasi, penghindaran, dan kompetisi. Kolaborasi. Metode penyelesaian konflik dengan mencari solusi win-win, yaitu kedua pihak yang berselisih bekerja sama untuk menemukan jalan keluar terbaik. Analisa penerapan cocok untuk konflik strategis jangka panjang, misalnya antara divisi pemasaran dan produksi yang memiliki kepentingan berbeda terkait peluncuran produk. Dengan kolaborasi, mereka dapat duduk bersama untuk merancang strategi yang mengakomodasi target pasar sekaligus kapasitas produksi. Solusi bersifat konstruktif dan memperkuat hubungan antar tim, yaitu kelebihannya. Kekurangan yaitu butuh waktu dan komitmen tinggi dari kedua pihak.
Kompromi terjadi ketika kedua belah pihak bersedia mengalah sebagian untuk mencapai kesepakatan bersama. Eh, Efektif untuk konflik dengan tekanan waktu. Contoh dalam rapat manajemen, dua pimpinan memiliki pandangan berbeda tentang alokasi anggaran. Mereka setuju untuk membagi anggaran secara proporsional agar rencana tetap berjalan. Kelebihan solusi cepat menghindari konflik berkepanjangan. Kekurangannya mungkin tidak memuaskan sepenuhnya bagi kedua belah pihak atau lose-lose. Accommodation, salah satu pihak mengorbankan kepentingannya demi menjaga hubungan atau ketenangan. Cocok dalam hubungan kerja yang perlu dijaga atau konflik berskala kecil. Misalnya, seorang bawahan menerima pendapat atasan meski tidak sependapat demi menjaga iklim kerja kondusif. Kelebihan menciptakan ketenangan dan stabilitas jangka pendek. Kekurangan bisa menimbulkan ketidakpuasan dan akumulasi konflik di kemudian hari. 4. Penghindaran. Menjauh dari konflik tanpa mencoba menyelesaikannya. Bisa berguna jika konflik masih belum matang atau terlalu emosional. Misalnya dalam konflik antar individu yang sedang emosional, penghindaran sementara dapat memberi waktu untuk menenangkan diri. Kelebihan menghindari eskalasi saat situasi memanas, kekurangan tidak menyelesaikan akar masalah, bisa menumpuk dan meledak di kemudian hari. 5. Kompetisi. Salah satu pihak memaksakan keinginannya tanpa memperhatikan kepentingan pihak lain. Analisis penerapan cocok dalam situasi darurat, pengambilan keputusan cepat atau ketika keputusan bersifat otoritatif. Misalnya manajer proyek mengambil keputusan tegas saat terjadi kebuntuan waktu dalam tim. Kelebihan efektif dalam kondisi krisis atau untuk menjaga standar penting, kekurangan dapat merusak hubungan kerja jika diterapkan secara terus-menerus. Dalam praktik organisasi, tidak ada satu metode yang cocok untuk semua situasi. Dalam pendapat saya, pendekatan kolaboratif seharusnya menjadi prioritas utama karena mampu memberikan solusi menyeluruh dan memperkuat hubungan kerja. Namun metode lain seperti kompromi atau akomodasi tetap dibutuhkan tergantung konteksnya. Kemampuan pemimpin untuk memilih metode yang tepat secara situasi menjadi kunci utama keberhasilan manajemen konflik. Komunikasi merupakan fondasi utama dalam seluruh aktivitas organisasi. Dalam pendapat saya, komunikasi yang efektif bukan hanya sekedar penyampaian informasi, tetapi juga mencerminkan sejauh mana organisasi dapat menjalankan fungsi koordinasi, kolaborasi, dan pengambilan keputusan secara efisien. Menurut Siagian 2003, komunikasi adalah sarana yang menghubungkan antara rencana dan pelaksanaan kerja. Tanpa komunikasi yang baik, kebijakan dan instruksi manajemen tidak akan dipahami secara tepat oleh karyawan. Akibatnya, pencapaian tujuan organisasi menjadi terhambat. Komunikasi yang efektif berperan penting dan dalam berbagai aspek antara lain, 1. Koordinasi tugas dan fungsi, 2. Membangun budaya organisasi, 3. Memotivasi dan kepemimpinan, 4. Penyelesaian konflik. Hambatan-hambatan umum dalam komunikasi efektif, walau penting, komunikasi dalam organisasi seringkali menghadapi berbagai hambatan. Berdasarkan pengalaman saya dan didukung oleh teori komunikasi organisasi, berikut beberapa hambatan umum. 1. Hambatan bahasa dan simbol, 2. Hambatan psikologis, 3. Hambatan struktural, 4. Hambatan teknis, 5. Latar belakang sosial dan budaya. Dalam pendapat saya, keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh kualitas komunikasinya. Komunikasi yang baik akan mempercepat proses kerja, meningkatkan keterlibatan karyawan, dan memperkuat struktur organisasi. Oleh karena itu, penting bagi setiap organisasi untuk terus meningkatkan kemampuan komunikasi internal dan menyadari potensi hambatan-hambatan yang mungkin muncul. Komunikasi adalah jembatan yang menghubungkan visi perusahaan dengan perilaku kerja karyawan. Dalam pendapat saya, manajemen SDM memiliki peran vital dalam membangun sistem komunikasi yang efektif dan manusiawi, agar tercipta sinergi antara kepentingan organisasi dan kesejahteraan pegawai. Oleh karena itu, berikut adalah rekomendasi pedoman komunikasi yang baik yang dapat diterapkan oleh manajemen SDM. 1. Komunikasi dua arah yang terbuka dan transparan. 2. Gunakan bahasa yang jelas, ramah, profesional.
3. Komunikasi yang konsisten dan terjadwal. 4. Komunikasi yang empatik dan berorientasi karyawan. 5. Adaptasi teknologi dalam komunikasi organisasi. Berdasarkan pengalaman dan pemahaman saya, manajemen SDM yang menerapkan pedoman komunikasi secara struktur, konsisten, dan empatik akan mampu membangun budaya kerja yang sehat dan produktif. Komunikasi bukan hanya alat, tetapi fondasi strategi untuk menciptakan keterlibatan engagement, loyalitas, dan pencapaian tujuan bersama antar perusahaan dan karyawan. Demikian presentasi UAS SDM 2 dari saya. Terima kasih.